Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, kepada semua jemaat Hosanna Praise Assembly, dimanapun Anda berada. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan kuat. Teruslah bersemangat dalam berjalan di dalam hari-hari yang semakin sukar ini. Hari Senin yang lalu PKPB telah diumumkan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dengan demikian banyak sektor pekerjaan telah beroperasi semula. Oleh yang demikian, risiko untuk penularan itu juga semakin besar. Tetapi dengan kita menjaga kebersihan, dengan kita mengikut taat pada arahan kerajaan dengan selalu menjaga kebersihan tangan, memakai mask sentiasa, dan tidak menyentuh muka, itu boleh mengelakkan kita daripada dijangkiti. Alkitab juga berkata bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jika kita ingkar, mungkin kita akan menuai COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan satu sharing yang sangat ringkas, tetapi kiranya ini memberkati kita semua dan memberikan kekuatan bagi kita yang sedang menjalani hidup yang sangat sukar ketika ini. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca di 1 Tawarik pasal 16 ayat ke-11. 1 Tawarik pasal 16 ayat ke-11. Berbunyi demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ciri-ciri bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu selalu mencari Tuhan dan kekuatannya. Kita tahu mencari Tuhan itu adalah mempunyai waktu yang khusus dengan Tuhan, selalu berdoa, dan juga mempunyai masa-masa yang khusus membacakan Alkitab, karena Alkitab firman Tuhan itulah kekuatan Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang percaya, yaitu selalu mencari wajah Tuhan. Yang dimaksudkan dengan mencari wajah Tuhan selalu itu adalah kita mengarahkan seluruh pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Di dalam apapun keadaan, kita tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita ambil contoh di dalam Alkitab yang dicatatkan di dalam Mazmur pasal 143 sampai 145. Saya menghimbau supaya jemaat di rumah membacakan penuh Mazmur pasal 143 sehingga 145 ini untuk mengetahui cerita yang penuh dan lebih detail. Saya hanya membawa ringkasan daripada apa yang dituliskan di sini. Anda boleh pause video ini sebentar. Setelah habis baca, Anda boleh sambung menonton video ini. Nah, di pasal 143 menceritakan Daud berada dalam situasi yang sangat takut. Kenapa? Ada musuh-musuhnya yang sedang mengejar dia. Daud sangat takut kepada mereka. Bahkan ketakutannya itu teramat sangat sehingga Daud merasakan jiwanya telah mati. Dan dia tidak berdaya bagaimana untuk mengatasi musuh-musuhnya ini. Bagaimana untuk mengatasi, mengelak ataupun mengalahkan musuh-musuhnya. Yang kita mau belajar di sini, ketika Daud dalam situasi begini, apakah respon Daud? Dia terus-menerus mencari wajah Tuhan.
Daud memohon belas kasihan Tuhan. Daud memohon supaya Tuhan beritahu kepada dia apa yang harus dia lakukan. Karena Daud tidak tahu apa yang dia mau lakukan di dalam situasi yang sangat menakutkan bagi dia. Dan Daud meminta supaya Tuhan mengajar dia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di pasal seterusnya, di pasal 144, mencatatkan bahwa setelah Daud terus-menerus mencari wajah Tuhan, dia tidak mendapat pertolongan Tuhan. Maksudnya pertolongan Tuhan belum tiba, belum Daud terima. Tetapi apa yang sangat mengesankan di sini, ketika pertolongan Tuhan tidak sampai, Daud semakin kuat bersandar kepada Tuhan. Dan di pasal 145, Daud itu memuji-muji kebesaran Tuhan. Daud memuji-muji akan kasih-Nya Tuhan. Daud memuji-muji akan kebaikan-Nya Tuhan. Meskipun kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan belum dia dapati, belum dia terima. Sehingga Daud berkata begini, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Di ayat ke-18 kita sama-sama baca. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Camkan ayat terakhir ini. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesesakan. Tuhan dekat pada orang yang setia berseru kepadanya. Jadi kita belajar daripada peristiwa Daud ini, bahwa kita sebagai orang percaya bukannya berseru mencari wajah Tuhan ketika kita memerlukan sesuatu, tetapi kita harus selalu mencari wajah Tuhan, itu mempunyai hubungan dengan Tuhan di setiap waktu, bukan ketika kita memerlukan sesuatu baru kita berseru kepada Tuhan, tetapi kita harus seperti Daud yang berseru kepada Tuhan selalu. Daud setia mencari wajah Tuhan. Ketika pertolongan Tuhan belum sampai, dia makin tekun, makin kuat bersandar kepada Tuhan. Kita sekarang juga mungkin seperti Daud. Kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Keadaan di luar semakin sukar. Mungkin ada di antara kita yang tabung sudah semakin tipis ataupun mungkin sama sekali sudah kosong karena 2 bulan tidak bekerja, tidak punya sumber pendapatan. Mungkin banyak ada di antara kita yang risau tentang keadaan ini, tetapi jemaat Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan berusaha juga untuk mengatasi masalah-masalah kita. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, meminta bantuan keuangan contohnya, dan kita juga pada waktu yang sama harus berikhtiar bagaimana untuk mendapatkan sumber keuangan. Akan tetapi, jika ada di antara kita yang sangat-sangat memerlukan keperluan asas seperti makanan, cepat-cepat hubungi dengan ketua PKK Anda masing-masing supaya bantuan boleh disalurkan dengan segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencontohi apa yang dilakukan Daud.
selalu mencari wajah Tuhan, mengarahkan sepenuhnya pikiran dan hati kita kepada Tuhan, meskipun pertolongan Tuhan belum sampai, meskipun kita tidak melihat lagi pertolongan Tuhan, tetapi tetap seperti Daud yang ketika pertolongan Tuhan belum tiba, dia makin kuat bersandar kepada Tuhan. Kiranya sharing yang ringkas ini dapat memberkati kita semua, dan tetaplah kuat melangkah di hari-hari yang mencabar ini. Tuhan memberkati. Tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggung.